Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam olahraga. Salam olahraga. Pakar Rasul. Pakar Rasul inilah yang pada saat PON Papua yang terpatri di dalam jiwa atlet, maka mereka rela untuk berdarah-darah, berkeringat karena membawa nama baik Sultan dan membawa martabat dan sebuah keberanian. Insya Allah Pakar Rasul yang nantinya saling menguatkan atau bakuan itu menjadi bagian terpatri dalam atlet juga bagi pengurus-pengurus hari ini akan datang. Yang saya hormati Ketua Umum Pemprov PBPSSI Sultan Edward, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Pemprov PBPSSI Sultan, juga pada Ketua Umum Pemkab dan Pemkot yang hadir pada hari ini, ada juga Pak Hapi juga sebagai guru, sebagai kadis dan sebagai pecinta olahraga, dan terbukti beberapa kali beliau adalah penjaga fondasinya untuk di sini. Kalau pas los di tingkat pelajar, maka los juga bagus. Itu dalam sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan, berkesinambungan dan keterpaduan. Pertama-tama permohonan maaf kepada Pak Ketua Diskusi dan hadir pada malam ini karena beliau ada di Bandung dalam rangka untuk persiapan Rakernas di Jakarta, sekaligus juga munaslup berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kalau orang bijak bilang yesterday is history, tomorrow besok itu masihlah angan-angan, masihlah mimpi, but now is reality. Apapun kemarin itu, maka dia tetap menjadi sebuah sejarah. Yang akan datang, apapun itu tetap menjadi sebuah mimpi, but now is reality, bahwa hari inilah yang menentukan kejayaan sebuah olahraga itu. Semoga teman-teman di kepengurusan baru dalam stok nanti bisa melahirkan gagasan-gagasan yang baru, ide-ide yang baru untuk kemajuan olahraga bola voli di Sultan ke depannya, dan bisa banyak belajar dari cerita yang cukup panjang disampaikan oleh Pak Hendro tadi, sudah dengan curhatnya. Mudah-mudahan menjadi kesan besar buat pengurus baru dan bisa melanjutkan dan mengembangkan lebih baik lagi dari kepengurusan sebelumnya. Untuk mencapai puncak prestasi ada 4 hal yang penting untuk kita cermati. Tadi disampaikan sama Pak Hendro satu tentang kali. Yang pertama tata kelola organisasi. Tidak menjadi penting urusan yang lain, pembinaan atlet, kemudian sarana prasarana dan anggaran, kalau tata kelola organisasi tidak dilakukan dengan baik dan benar. Jadi kita harus menyadari bahwa ini adalah organisasi apapun itu. Maka disadari di dalam organisasi punya prinsip-prinsip di dalam tata kelola organisasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Sebuah sistem tidak akan menjadi baik kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak tepat untuk duduk di dalam kepengurusan dan pelaku-pelaku olahraga. Maka carilah yang tepat di posisi yang tepat agar benar-benar menjadi kebutuhan nanti kepengurusan Pemprov yang akan datang. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Tidak menjadi penting tata kelola, kemudian sumber daya manusia kalau ada sarana prasarana di dalam mendukung proses pencapaian puncak prestasi. Yang keempat adalah anggaran. Tidak ada gunanya tiga kalau ada anggaran. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh. Bukan ingin ya, segala-galanya butuh pembiayaan. Maka ini menjadi penting untuk ke depan menyusun strategi yang tepat di dalam mengelaborasi 4 hal penting tadi di dalam menjalankan organisasi Pemprov ke depan. Yang kedua adalah berkaitan dengan sistem pembinaan.
kita biasa mengenal pembinaan yang disebut dengan river track system. Jadi ada 3 sistem pembinaan. Yang pertama adalah pembinaan pada grup, pembinaan pada perguruan. Yang kedua adalah pembinaan pelajar mahasiswa. Yang ketiga adalah pembinaan alur prestasi. Tiga hal tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kita kemarin agak terbalik dalam paradigma olahraga? Setelah kami pelajari beberapa jenis yang bagus, saya bilang bagus, kita ini terbalik. Kadang-kadang kita ini lebih mengejar target daripada prosesnya. Kalau dulu biasanya, harusnya kan kalau kayak Jepang, Belanda itu atlet first, winning second. Kita ini kan biasanya winning first, atlet second. Jadi kita lebih mengedepankan ikut event, ingin menang, tapi tidak mengedepankan pada pembinaan atlet yang berkesinambungan. Maka jangan heran kalau Sulteng itu habis tiba-tiba juara, kemudian hilang generasi berikutnya. Karena kita lebih mengedepankan pada targeting daripada proses. Mudah-mudahan di kepengurusan baru ini lebih mengejar pada orientasi prosesnya daripada targetnya. Kemudian yang kedua adalah kita lebih mendahulukan yang namanya prestasi daripada partisipasi. Harusnya partisipasi dulu baru kita bicara prestasi. Karena partisipasi dalam olahraga itu baik, maka prestasi pasti mengikut. Jangan heran kalau Jepang itu 60% masyarakatnya itu sehat dan olahraga aktif, karena mereka lebih mengedepankan untuk pencapaian kebugaran. Apalagi kan SDGs kita memang menargetkan Indonesia sehat tahun 2045. Orientasinya adalah bagaimana yang pertama masyarakat itu sehat, maka partisipasi itu harus besar, maka pasti prestasi itu akan mengikut. Jangan hanya mengejar prestasi, tapi tidak mendahulukan mengedepankan partisipasi. Maka jangan heran, 1 tahun atletnya banyak, tahun kedua atletnya berkurang, tahun ketiga hilang atlet. Apalagi kita bicara prestasi, maka dahulukan partisipasi, gairahkan olahraga, dan insya Allah prestasi mengikut. Bola voli adalah olahraga yang dekat dengan rakyat, sudah pasti partisipasinya besar. Tinggal bagaimana meramu menuju pada prestasi. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian Bapak Gubernur sudah melaunching syuting emas di tahun 2024 Sumur Aceh, Pon Sumur Aceh. Ada 2 pendekatan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Pokja Syuting Emas pembinaan melalui alur Pokja Syuting Emas dan melalui alur pembinaan normal di KONI. Tahun ini sampai dengan Poprov, Pokja Syuting Emas lebih mendahulukan pada atlet yang mendapat medali di PON Papua, mendahulukan atlet yang mendapat medali di PON Papua. Setelah nanti semua cabur yang lain ikut prapon, setelah Poprov kemudian prapon dan lolos prapon, maka kemudian terintegrasi atau tergabung di dalam sistem untuk syuting emas tahun 2024 Sumur Aceh. Bagus telah menyampaikan dan menegaskan bahwa target syuting untuk PON Sumur Aceh adalah 15 medali emas. Kalau kita bicara normatif, mana mungkin 1 emas tiba-tiba 5 emas ya? Tapi kata Bagus, tidak ada yang tidak mungkin. Bukan siap atau tidak siap, tapi mau atau tidak mau untuk mengurusi, untuk menjadi khusus seperti itu. Jadi dibilang yang penting berani dulu, baru kemudian kita bisa fight dan survive di PON Sumur Aceh. Perlu kami tahu, sampaikan bahwa kejurnas renang lapis 2 minggu lalu itu syuting dapat 5 emas di Jakarta. Kalau itu 5 emas baru lapis 2. Mudah-mudahan nanti gabung dengan atlet nasional yang gabung ke Sultan, dikombin dengan atlet lokal menjadi trigger. Insya Allah bisa mendapat target lebih dari 10 emas. Karena mereka kemarin di Papua itu menyumbangkan 15 emas untuk DKI Jakarta. Kenapa kami kolaborasi combine dengan atlet luar? Karena kita ingin ada tertular motivasional, teknik dan sebagainya menjadi trigger supaya dilakukan oleh Jabar dan DKI. Ketika atlet nasional didatangkan bukan berarti menghilangkan atlet lokal. Bahkan atlet lokal lah yang akan menyesuaikan dengan atlet nasional, jadi combine untuk menjadi trigger. Nah, alhamdulillah aku katakan kalau ada atlet lokal yang medali emas di Sumur Aceh, maka 1 emas 1 miliar bonusnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
kita juga harus berubah diri seperti yang kami lakukan di KONI. Balik semua, tidak bisa lagi atlet melayani pengurus. Maka ke depan pengurus harus berani berubah melayani atlet. Seperti yang kami lakukan di KONI, berubah besar-besaran 360 derajat di KONI itu. Bahkan untuk asistensi program saja itu sampai 6 orang yang mengasistensi. Jadi tidak bisa lagi main kucing-kucingan di KONI itu. Harus dibalik dan harus transparan. Contoh, ketika kami pon Papua, tidak ada anggaran ketika kami pengurus baru. Semua jatuh di anggaran APBD perubahan. Tapi karena dukungan Pak Gubernur, kecintaan beliau terhadap olahraga, kami hanya sebulan melobi pengusaha-pengusaha tambang. Kami dapat 3 miliar untuk ke pon Papua. Yang ingin saya sampaikan adalah ternyata bukan hanya persoalan di mereka tidak membantu kita, tapi refleksi internal juga. Keputusan olahraga juga tidak mau melakukan negosiasi dan lobby ke pihak swasta. Buktinya bisa dengan pendekatan sponsorship. Apalagi dengan undang baru kita nomor 11 sudah memungkinkan untuk dilakukan kemitraan untuk CSR, Corporate Social Responsibility dari perusahaan swasta. Undang-undang nomor 11 yang baru membolehkan hal tersebut. Maka kami berharap kepada kepengurusan baru tidak hanya terjebak pada penggunaan APBD, karena APBD kita putar-putar pun tidak akan pernah cukup kalau kita ingin sesuaikan dengan target kita prestasi. Maka berharap kepada Pemprov karena punya potensi sebagai olahraga bermasyarakat, olahraga yang sangat bermasyarakat, maka usahakan dibangun kerjasama sponsorship dengan pihak swasta. Dan Pak Gubernur sangat mendukung itu. Bahkan kemarin dari BP olahraga basket Ibu Sekjen itu ketemu Pak Gubernur di depan saya, Pak Ketum, dengan Ibu Sekjen dan Ketua Pemprov basket Perpasi pusat dan Sultan. Langsung Pak Gubernur katakan bahwa semua perusahaan-perusahaan kalian C di Sultan akan menjadi pemangkatnya olahraga basket. Artinya Bapak Ibu sekalian, setelah proses panjang olahraga itu bukan hanya pada persoalan ketidakpedulian swasta kepada kita. Kita saja yang tidak pernah mengajak mereka untuk bersama-sama membangun olahraga itu. Mengenai teknik, strategi, lobby negosiasinya itu nanti belajar sama KONI provinsi lewat bendara umum. Ada caranya loh. Waktu itu kami mengejar dana sponsorship untuk Papua karena nggak ada anggaran. Kami Zoom dan Pak Gub hadir di Zoom. Selanjutnya di Jakarta dalam waktu dekat kita akan melaksanakan expo atau gala dinner untuk sponsorship semua pengusaha Sultan bersama Menteri Investasi di Jakarta untuk membangun pangkat olahraga Sultan. Mohon doa dan restu kita semua semoga bisa berhasil di Jakarta. Dan nanti ada seri berkaitan dengan sponsorship yang masuk ke olahraga Sultan. Kemudian yang terakhir Pak Gubernur pernah, kan saya ini Pak Gubernur mengkritik. Saya bilang, Kak Judi, apa bedanya kita dengan negara lain yang sudah berkembang olahraga? Kalau negara lain, kalau kita itu masih berpikir sport, development of sport. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa olahraga itu hanya menjadi tugasnya di sekolah atau dinas pendidikan atau misalnya KONI, tapi tidak menjadi terintegrasi dalam perencanaan BPJMD kita. Maka saya katakan Pak Gub harus merubah paradigma baru lagi menjadi development terus support buat apapun perencanaan pembangunan harus berkaitan dengan kemajuan olahraga Sultan. Setiap OPD apapun harus bertanggung jawab dalam kemajuan olahraga Sultan. Apalagi Pak Gub punya cita-cita besar terhadap Sultan Emas dan kemajuan olahraga Sultan. Nah, semoga ke depan berdasarkan amanah undang-undang nomor 11 yang baru olahragaan bahwa setiap kabupaten kota dan provinsi wajib menyusun yang namanya desain besar olahraga daerah. Jadi kalau ada desain besar olahraga nasional harus ada DBOD di tingkat provinsi dan juga ada DBOD di tingkat kabupaten kota. Maka kami sedang melakukan advokasi kebijakan supaya Dispora bisa segera menyusun desain besar olahraga daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota berdasarkan amanah undang-undang olahraga dan berdasarkan amanah Perpres terhadap desain besar olahraga nasional yang diwujudkan di pusat.
Inilah mungkin beberapa yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin bahwa kepengurusan sekolah akan datang akan siap menghadapi dinamika di organisasi olahraga. Saya jelaskan hari ini bahwa kalau ada organisasi yang tidak punya masalah, tidak punya tantangan, dan tidak punya proses permasalahan, penyelesaian dan sebagainya, maka dia tidak sedang berorganisasi. Justru organisasi yang kuat itu ketika bisa melalui dinamika permasalahan di internal Pemkot atau organisasi masing-masing. Tapi kami tegaskan, kalau terjebak di masalah yang sama dan berkelanjutan berkepanjangan, maka sebenarnya penyebab masalah tentang olahraga itu ada di kita berarti. Kalau kita tidak bisa keluar dari masalah, banyak cabang olahraga yang sampai hari ini masih berdebat urusan konflik yang sudah bertahun-tahun sampai akhirnya tidak bisa bertanding cuma gara konflik internal yang berkepanjangan. Maka itu menjadi penting untuk kami sampaikan. Yang terakhir, kata Pak Luhut, biasa ada 3 kaidah besar ketika berorganisasi. Yang pertama adalah development within, harus dibangun dari dalam. Tidak bisa kemudian kita terpaksa atau karena materi atau karena apa bergabung di olahraga, harus dari dalam. Yang kedua adalah bergerak secara alamiah, prosesnya itu. Jangan dipaksakan dia cepat karena target, jangan dipaksakan lambat karena kita malas untuk mempercepat. Yang ketiga adalah volunteerism, atau juga volunteer atau kerelawanan di dalam berolahraga itu. Insya Allah kalau 3 kaidah ini kita pegang, maka tidak ada konflik kepentingan internal cabang olahraga yang kita bangun, yang kita cintai di Sinteng ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menghadapi tantangan dan hanya ikan mati yang tidak berani melawan arus. Dan saya kira keputusan baru Pemkot ke depan bola voli bukan ikan mati yang tidak berani melawan arus perubahan yang lebih baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah provinsi PBFSI Sinteng dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.